Dan saudara, bagaimana langkah Kementerian Luar Negeri terutama untuk warga Indonesia yang saat ini masih berada di 59 negara yang menutup pintu untuk warga Indonesia? Kita akan berbincang dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia, Kementerian Luar Negeri, Yuda Nugraha yang sudah terhubung melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Yuda. Mas Aiman. Iya, Pak Yuda, kami ingin mengetahui dari 59 negara ini, adakah kemudian masalah karena tidak bisa masuk, tidak bisa keluar? Koreksi kalau saya salah, betul demikian? Ya, jadi ketika kita membahas kebijakan pelarangan ini, tentu kita perlu menempatkan pada konteksnya. Berdasarkan data WHO per hari ini, penyebaran COVID-19 di seluruh dunia telah mencapai 27 juta kasus. Iya. Ya. Dan hal ini menyebabkan berbagai negara menerapkan kebijakan pembatasan mobilitas, tentunya termasuk diantaranya adalah melarang masuk warga negara asing ke wilayah nasionalnya. Nah, dalam hal ini sebetulnya Indonesia juga memiliki dan telah menerapkan kebijakan serupa melalui Permenkumham nomor 11 tahun 2020. Ya. Dan kebijakan ini sudah mulai diterapkan lebih awal malah, yaitu pada tanggal 2 April 2020. Pada beberapa negara ya? Seluruh negara. Oke. Negara. Jadi Permenkumham ini diterapkan 2 April dan berlaku sampai sekarang. Ya. Yang intinya adalah melarang sementara warga negara asing dari seluruh negara untuk masuk atau transit di wilayah Indonesia. Iya, permasalahan Pak Yuda, ini kan hanya beberapa negara, termasuk Indonesia, yang kemudian Betul. tidak bisa masuk dan juga keluar dari negara itu. Betul demikian? Kebijakan yang dicatat oleh kami adalah kebijakan masuk. Tidak ada pembatasan untuk keluar. Baik. Sebagai contoh di Malaysia, untuk keluar dari Malaysia masih tetap bisa. Seperti itu. Jadi hanya tidak bisa masuk? Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Lalu kemudian efeknya untuk warga Indonesia, karena ini terkait dengan lalu lintas penduduk, kemudian juga ada banyak yang kemudian karena pernikahan misalnya, karena pekerjaan, karena bisnis misalnya, ekspor, impor dan lain sebagainya. Adakah kemudian pengaruh ini, karena kita tidak tahu sampai berapa lama saya mendengar dari otoritas Malaysia bahwa ini akan direview tiap pekan, tapi tidak tahu kemudian sampai kapan ini akan dicabut. Betul. Jadi kembali lagi bahwa saat ini memang penyebaran COVID-19 di dunia masih menyebar begitu pesat. Nah, dalam konteks ini, dalam konteks perjalanan warga negara Indonesia yang masih ada di Indonesia menuju ke luar negeri, saat ini sudah ada himbauan pemerintah agar warga negara Indonesia menunda perjalanannya ke luar negeri, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak. Ini sebagai bentuk pencegahan, ya, pencegahan kasus-kasus yang akan kita hadapi di luar negeri. Jadi kami menghimbau dengan sangat, kiranya jika tidak ada keperluan mendesak, warga kita tidak melakukan perjalanan ke luar negeri. Sudah ada bayangan kira-kira, sudah ada laporan kira-kira apa yang kemudian terhambat dari kebijakan ini? So far tidak ada. Sebagai contoh, untuk pengiriman pekerja migran kita. Jadi mayoritas warga negara kita yang berada di luar negeri adalah kelompok pekerja migran. Nah, dalam konteks ini, Kementerian Ketenagakerjaan itu telah menetapkan Kemenaker nomor 294 tahun 2020 mengenai pelaksanaan penempatan PMI pada masa adaptasi kebiasaan baru. Jadi hanya beberapa negara saja yang dibatasi. Dan bahkan kita tidak membuka dulu pengiriman pekerja migran kita ke Malaysia. Dalam konteks. Ya. Sudah ada prediksi terakhir Pak Yuda, kapan kemudian ini akan berakhir? Tentunya kita selalu memantau perkembangan penyebaran COVID-19 seperti itu. Kita tentu berharap kasus ini dapat segera mereda seperti itu, dan harapan kita kehidupan normal dapat kembali berjalan. Oke, selain Indonesia mungkin negara mana lagi di Asia Tenggara yang kemudian juga dilarang untuk datang ke 59 negara itu? Atau hanya Indonesia sendiri? Maksudnya bagaimana? Maaf. 59 negara melarang Indonesia masuk, kan ada negara-negara lain juga, itu berbeda-beda. Ya, jadi mungkin kami perlu jelaskan bahwa 59 negara tersebut adalah kebijakan pembatasan bagi warga negara asing. Bukan Indonesia saja ya? Bukan Indonesia saja. Okay. Jadi mungkin ini perlu diluruskan bahwa sebetulnya kebijakan tersebut itu ditujukan kepada warga negara asing. Nah, masing-masing negara mempunyai variasinya. Sebagai contoh, Malaysia.
Malaysia awalnya hanya menerapkan hanya kepada 3 negara, kemudian ditambah menjadi saat ini terakhir 23 negara total. Oke. Gitu. Jadi bertambah, bukan hanya Indonesia saja, ini perlu disampaikan. Jadi Ya, awalnya jadi 3 negara termasuk Indonesia, sekarang bertambah menjadi 23 negara, tergantung kondisi di mana negara itu apakah parah atau tidak tingkat penularannya, dan kemudian mereka menghindari kemudian untuk terjadinya pertemuan antara warga di luar ke negaranya, begitu ya? Iya, seperti Pak itu. Yuda. Baik, terakhir apa yang bisa disampaikan kepada warga negara Indonesia dimanapun di 59 negara itu yang saat ini tidak menerima kedatangan warga Indonesia? Apakah ada alasan mereka untuk khawatir? Selama ini kami mencatat bagi warga negara kita yang telah menetap di luar negeri, ya, kasus-kasus yang kami catat adalah kasus-kasus warga negara kita yang terdampak dari kebijakan pembatasan mobilitas di dalam negaranya. Kalau di kita sebutnya PSBB atau di negara lain disebutnya lockdown. Nah, dalam konteks itu kita telah memberikan bantuan logistik, terutama bagi warga negara kita yang paling rentan. Oke. Hingga saat ini perwakilan RI kita telah membagikan bantuan logistik lebih dari 1,5 juta paket untuk warga kita yang paling rentan di luar. Baik, baik. Jadi KBRI di berbagai negara di sana, terutama yang negaranya menerapkan pembatasan atau bahkan lockdown, maka KBRI tidak tinggal diam, KBRI akan memantau bagi warga Indonesia yang rentan untuk kemudian memberikan bantuan logistik, makanan, Siap. mungkin juga pakaian bahkan, dan obat-obatan. Ya, jadi pada dasarnya tentu tugas dari perwakilan kita di luar negeri untuk memberikan pelindungan semaksimal mungkin kepada warga negara kita, terutama kelompok yang rentan. Dan untuk itu, masing-masing perwakilan telah memiliki hotline, jadi silahkan menghubungi hotline di masing-masing perwakilan, atau untuk lebih mudahnya, Kementerian Luar Negeri telah membangun aplikasi khusus berbasis web, aplikasi web mobile application yang kita namakan Safe Travel Kemlu. Bisa di-download di App Store maupun di Play Store. Nanti bisa diakses bagaimana menghubungi perwakilan kita yang terdekat dari lokasi dia. Baik. Terima kasih Pak Yuda Nugraha, Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah memberikan informasinya. Dan ini akan direview atau dilihat setiap minggu, akan dinilai apakah akan dilanjutkan atau tidak bagi 59 negara tersebut. Terima kasih informasinya. Selamat malam.